Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan berjumpa lagi kita di channel Naga Tukang. Bapak, ibu, saudara-saudari dimanapun Anda berada, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan murah rezekinya. Amin. Baiklah teman-teman sekalian, kali ini kita membahas tentang satu hal, bagaimana cara menyaring air. Bagaimana seperti saudara ketahui, ini contohnya air kami. Langsung aja kita lihat. Air kami ini penuh dengan karat, berminyak, dan aromanya tidak sedap. Kita tidak sanggup menggosok gigi apabila tidak disaring. Jadi inilah kuningnya. Saya buat 2 drumnya. Jadi coba kita lihat hasil penyaringannya seperti apa. Ini setelah kita saring, ini sengaja kita kecilkan, coba kita besarin. Nah, ini dia teman-teman sekalian, ini hasilnya. Ini airnya bersih, udah itu tidak ada aromanya lagi, dan kita mandi pun tidak lagi ada perasaan gatal atau perasaan lainnya. Jadi ini langsung kami alirkan ke kamar mandi. Jadi kami buat 2 drum. Gunanya 2 drum ialah agar kita di dalam rumah tangga, di dalam membutuhkan air mencukupi dan berlimpah. Baiklah teman-teman sekalian, dalam kita membahas tentang bagaimana caranya membuat saringan air yang mudah dan dengan bahan yang murah pula tentunya. Saringan ini tentu tidak asing lagi bagi orang-orang yang memiliki sumber air yang berkarat seperti saya, atau berminyak dan memiliki aroma tak sedap. Dan setiap orang pula tentu berbeda caranya dalam membuat saringan air di tempat masing-masing. Baiklah saudara-saudara sekalian, setelah 15 tahun saya menyaring air, karena di tempat kami airnya cukup banyak karatnya, berminyak dan aroma tak sedap. Dan setelah membuat macam-macam model saringan, akhirnya saya memilih satu cara yang mana menurut saya inilah yang paling sesuai. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, mari kita bangun channel ini. Cara subscribe, like, komen, dan jangan lupa tekan loncengnya. Semoga dengan terbangunnya channel ini kita dapat selalu berbagi ilmu yang baik dan bermanfaat untuk kita semua. Jika sudah Anda tekan, kami ucapkan terima kasih. Teman-teman, saudara sekalian, jadi sebelum kita masuk ke pembahasannya, ada 3 cara, 3 metode yang penting untuk kita pelajari dalam membuat saringan air ini. Yang pertama adalah wadahnya, tempat untuk penyaringan air ini yang paling penting. Karena itu sangat mempengaruhi, semakin besar wadahnya, maka air bersih yang dihasilkannya juga akan semakin banyak. Itu poin pertama. Yang poin kedua, apa saja kita buat untuk menyaring air tersebut. Misalnya batu bata, kerikil, pasir, ijuk, dan macam-macam. Ada pasir yang dibeli, ada pasir yang di toko kita beli, bisa, itu boleh-boleh saja. Nanti kita bahas. Yang ketiga adalah susunan material tadi atau bahan-bahan untuk menyaring, itu paling penting. Itu kalau itu semuanya benar susunannya, mudah-mudahan kita akan berhasil. Baiklah, akan kita bahas selanjutnya. Baiklah teman-teman, Bapak, Ibu, saudara sekalian, sebenarnya wadah untuk membuat saringan ini semuanya bisa, mulai dari peralon yang 3 inci atau dari ember bekas, dari galon air minum, semuanya bisa. Tetapi sebaiknya kita gunakan wadah yang lebih besar. Jadi sekarang kita langsung ke pembahasannya. Kita anggap ini wadahnya ya. Misalnya kita membuatkan di sini suatu wadah. Agar mudah kita mengerti ya teman-teman ya. Ini kita bagi 3. Kita anggap ini A, ini B, ini C.
Kita mulai dari C. C ini di sini kita buat batu bata. Kenapa kita buat batu bata? Karena apabila kita susun batu bata di posisi C ini, masih ada rongga-rongga untuk penyimpanan air. Misalnya seperti ini. Kita susun batu batanya secara vertikal seperti ini. Dan kita susun sebanyak mungkin dan serapi mungkin. Kenapa kita buat seperti ini? Agar di sela batu-batu ini masih ada rongga-rongga untuk penampungan air. Inilah kira-kira modelnya. Ini batu bata. Jadi ketika nanti ini rongga-rongga diisi oleh air bersih, ini akan menjadi stok kita. Kita anggap di sini teman-teman sekalian. Kita anggap ini kerannya. Jadi teman-teman sekalian, jadi pembatas antara C dengan B ini kita buatkan, ini boleh kita gunakan ijuk atau terpal atau kain-kain lainnya. Karena fungsinya ini pembatas ini agar, karena di posisi B akan kita buatkan pasir. Jadi ini sekalian membahas C, kita juga bahas B langsung ya. Jadi B akan kita isi pasir, dan ini setidaknya dia 1/3 dari besar wadah. Atau semakin banyak pasirnya, maka airnya juga akan semakin tersaring dan semakin bersih. Jadi pasir yang di posisi B ini tidak boleh masuk ke posisi C. Sebab apabila pasirnya masuk ke bawah akan terjadi penyumbatan. Jika terjadi penyumbatan, maka air bersih yang keluar ini akan kecil sekali. Jadi itu dia teman-teman sekalian. Jadi di sini air yang masih keruh. Jadi ini dia teman-teman sekalian. Jadi ketika air masih keruh masuk kemari, udah itu diproses dengan pasir. Setelah pasir ini berproses, air bersih di bawah langsung ke rumah tangga. Baiklah, selanjutnya saudara-saudara sekalian, ada satu lagi yang penting yang untuk kita bahas di sini, yaitu ini kan tadi pasir. Pasir ini harus kita cuci terlebih dahulu. Jenis pasirnya terserah Anda. Apakah pasir dari sungai? Kalau saya lebih suka memakai pasir yang putih. Pasir putih saya cuci. Setelah itu saya banyakkan pasirnya. Karena pasir ini apabila nanti air bersih yang keluar semakin sedikit, saudara-saudara semua tidak usah membongkar semua pasir ini. Saudara boleh ibaratnya ambil tipis pasir yang di atas saja untuk dibersihkan. Karena kotoran karat dan minyak itu akan menumpuk kira-kira begini gambarnya. Kira-kira lebih kurang 5 cm pasirnya. Disinilah yang perlu kita bersihkan sekali sebulan. Ini aja caranya, sangat mudah. Ini kita bersihkan sekali sebulan, kita korek, kita cuci, kita masukkan kembali pun boleh, atau kita ambil pasir yang baru kita cuci boleh juga. Jadi begitulah teman-teman, inilah cara kerjanya, inilah susunannya yang selama ini kita langsung praktekkan di rumah. Kita udah 15 tahun mencoba ini dan mudah-mudahan ini cara terbaik menurut saya. Dan teman-teman sekalian, semoga informasi ini bermanfaat untuk saudara-saudara yang memiliki air keruh dan bisa langsung menerapkannya di rumah. Jadi demikianlah kali ini yang dapat kita bagikan. Mudah-mudahan channel ini mari sama-sama kita bangun. Silakan subscribe, like dan share.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.